Racikan Berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IC Deriso yang dirahmati Allah, kembali di dalam percakapan dua scholars, kawan saya, sahabat saya, Dr. Ihsan Finnisi dan saya sendiri. PhD. Dalam Anda di tahun 1996 hadir di Sydney Hall, duduk paling depan, ada di sebelah kiri, menghadapi Ahmad Didat. Wajah Anda duduk paling depan, gitu ya. Menarik kan saya bisa menyaksikan itu? Lupa, untung saya cerita karena kita bicara luar negeri, saya jadi ingat seorang Husnul Maria hadir dalam sebuah perdebatan tentang Al-Quran dan Injil dengan pembicara Ahmad Didat. Anda duduk di paling depan di jalur sebelah kiri dan Anda menyaksikan bagaimana perdebatan itu berjalan. Betul? sepertinya begitu. Long time ago. This is 35. Itu 1996. 30 years ago. Iya, 1996. Iya, 30 tahun yang lalu. Apa semua sejarah itu sudah 30 tahun. Enggak, artinya yang saya mau bilang sama Anda, Usnul, saya tanpa sengaja mendapatkan itu bagaimana ceritanya tentang saya harus dibilang civilization war, cultural war, itu demikian tajam gitu loh, dan kita menghadapinya biasa-biasa saja tanpa ada persoalan. Walaupun saya juga melihat subjektivitasnya bule-bule itu. Iya. Tapi sekarang mungkin agak berubah Ya. konteks itu. Jadi kalau kekuatan dari civil society secara global ya, dengan Gaza, dengan kasus Gaza, ini masya Allah kayak gitu ya, Allah tunjukkan semuanya satu persatu. Tapi Bang, hari ini sebetulnya karena IC Deriso itu selalu kita diskusi tidak hanya masalah domestik, kita juga bicara global, dan tentu saja karena referensi kita di dalam konteks itu ya daftar pustaka kita, gitu ya, bacaan-bacaan kita, selain tentu saja dari timur, kita juga selalu melihat bagaimana sih dokumen-dokumen yang dihasilkan oleh Washington administration policies kayak gitu ya. Jadi ini juga sangat penting, makanya sangat penting mengikuti apa yang terjadi di Amerika sana. Tapi pada saat yang sama kita juga mengikuti apa yang kebijakan-kebijakan apa dari pos Jakarta, Beijing, ya, Jakarta, Moskow, dan juga kemudian kondisi kita, kayak gitu ya. Jadi kondisi sebagai negara Muslim terbesar di dunia, walaupun sekarang katanya enggak Bu, sekarang Pakistan gitu ya. Cuma nanti kita cari datanya sudah sejauh mana. Tapi kalau dari persentase, sebenarnya persentase itu ada negara yang hampir 100% Muslim, negara kecil tapi ya dalam konteks ini. Nah, kalau kita melihat dengan kemenangan Trump, statement sebelum dia dilantik ya dia akan bikin Middle East menjadi neraka kayak gitu, dan akhirnya Allah tunjukkan gitu ya, kun fayakun, Allah tunjukkan apa yang terjadi di Los Angeles, walaupun itu bisa dilihat dari berbagai macam perspektif gitu ya. Urban design kayak gitu, urban planningnya Los Angeles sendiri harus dilihat sebagai kota yang memang rentan dengan kebakaran di dalam konteks itu. Tapi sama juga bangunan-bangunan kayak Indonesia yang di Ring of Fire ya, kita Indonesia itu negara yang di sini banyak sekali yang namanya gunung-gunung berapi. Itu juga bagaimana bangunan-bangunan kota di lereng gunung berapi dan sebagainya. Makanya kita sangat rentan dengan isu tanah longsor kalau kita tidak baik ya menjaga hutan-hutan di gunung-gunung kita. Tapi kalau kita bahas tentang kebijakan Trump atau statement Trump, sebetulnya ya dia luar biasa. Dari mulai ya dia akan isu Gaza, dia akan dia akan bikin hell gitu ya, neraka di Timur Tengah, tapi terakhir dia akan take over Gaza. Saya nanya saja, sekarang sudah mulai demo statement tentang statement itu, tapi intinya sejak sama juga waktu dia menang di periode Trump 1, sekarang kan Trump 2, waktu itu lawan Hillary Clinton. Itu dia selalu bicara tentang American First, ya kan? Nah, tapi apa saja dari mulai bagaimana dia menghadapi trade war dengan Cina, bagaimana dia bicara tentang energi, kembali lagi kepada energi foil kayak gitu ya, energi dominant again-nya itu ke energi foil ya. Kemudian juga yang menarik lagi bagi para aktivis perempuan, dia bicara tentang
bring back value, tentang bagaimana menjaga dari radical gender value yang dia berani mengatakan bahwa gender ada dua, laki dan perempuan. Ini kan juga tapi dia berani juga bicara tentang aborsi. Iya, ya, tadi di satu sisi ya memang itu, karena memang di sana dia lebih bicara tentang value free, jadi kayak choice gitu ya, jadi choice right gitu, hak untuk memilih di dalam konteks itu. Tapi juga banyak hal yang menarik. Kalau Bang Lucy kan banyak bicara anggaran kayak gitu, tahu-tahu Trump bicara tentang dia tidak membiayai WHO jadi WHO, dia tidak mau membiayai USAID dibubarkan kayak gitu ya. Dan ini tentu saja karena USAID itu juga ada positif ininya, positif side-nya. Jadi bagaimana dia membiayai refugee, bagaimana dia juga membiayai kalau lembaganya refugee di UN gitu ya, terutama yang perempuan itu ya, UNW apa ya, refugee apa gitu ya, gitu. United Nations Women Refugees. Ya, yang UNWA kayak gitu ya. Nah, terus juga bagaimana kemudian juga isu vaksin itu dia dulu juga sangat keras kan di dalam kita bicara seperti itu. Nah, tapi ada juga yang berhubungan dengan Indonesia. Saya nggak tahu apakah ini nanti berhubungan dengan positif atau negatif yang kasus Lido. Ya, jadi kerjasama itu ini ya MNC ya sama itu. Haritano dengan Trump di dalam konteks itu bagaimana membangun hotel residensial luxurious termasuk di Bali itu, termasuk di Bali juga. Jadi kalau kita melihat di dalam konteks ini arah dari ya tetap liberal, tetap privately public kayak gitu ya. Jadi bagaimana kekuatan korporasi. Ada lagi kalau bicara privately publicnya secara konkret, maka mereka suami istri bermain di kripto. Oh iya. Suami istri bermain di kripto. Iya. Jadi itu kan sebelum dilantik itu kan si istrinya Melania sudah dan Trump sendiri juga sudah. Trump kan memang dari dulu adalah bisnis, termasuk dia pengusaha, dia punya ini yang di kasino terbesar di Pasifik. Pasifik Atlantic City. Atlantic City keluar dari Philadelphia di dalam konteks itu. Jadi kalau kita lihat dari mulai trade war, dari isu UN, dari isu budget di USAID, dari isu energi dan sebagainya, sepertinya dia sendiri ini sebetulnya belum utuh di dalam konteks Amerika ini mau kemana di dalam konteks itu. Kita harus tetap mengawasi apa yang akan dilakukan. Tapi sebetulnya pada saat yang sama juga aku to hell dengan American Aid, USAID kan kayak gitu sebetulnya. Kalau kita bisa mengelola sumber daya alam yang kita miliki, kita bisa mengelola ini, sebetulnya kepentingan Amerika di Indonesia juga sangat besar. Karena kalau energi ya dari mulai Timika, ya Freeport, McMoran itu juga Amerika. Dia nanti sudah 40 tahun itu dia ambil sudah 2 gunung, sudah jadi mangkok di Papua sana. Nah, nanti kalau kita lihat apalagi yang kekuatan energi yang itu dominasi Amerika di Indonesia. Nah, dengan melihat existing apa yang terjadi ya dari perdagangan, dari kelembagaan yang dilakukan oleh kebijakan Trump, kira-kira kita posisinya di mana? Tapi sebetulnya apa sih kebijakan Trump yang secara global kayak gitu ya? Karena politik Amerika, fungsi presiden itu emang 3. 1, keamanan. 2, politik luar negeri. Dan yang ketiga, budgeting, jadi finance. Karena income tax di Amerika itu larinya ke federal government. Jadi makanya mereka kuat. Tapi dulu 50 tahun pertama pada saat the United States kayak gitu ya, belum the United States is, itu income tax itu di negara bagian. Tapi sepertinya dengan bangunan negara federal yang waktu itu 13 negara bagian di Amerika, seperti kok nggak kuat. Makanya finance jadi income tax itu larinya ke negara federal, sementara negara bagian itu mendapatkan GST, Good and Services Tax, dan pemerintahan lokal itu mendapatkan property tax yang itu cuma up to 6%, kalau GST itu up to 13%, tapi kalau income tax itu tinggi.
Makanya salah satu banyak sekali headquarters korporasi-korporasi itu pindah ke negara-negara kecil. Cina. Ya. Bisa ke Cina, tapi kan Cina itu pabriknya. Tapi kalau headquarters itu banyak di negara-negara Pasifik. Jadi negara-negara kecil yang tingkat taxnya itu kecil. Jadi kalau dia headquartersnya itu tidak di Amerika, ya dia tidak bayar yang namanya income tax segede Tax Haven Island. Nah, kayak gitu. Tax Haven Island. Itu termasuk di Panama. Iya, Panama. Philip Seymour. Atau kalau yang Switzerland dan sebagainya itu apa? Switzerland itu low tax. Low tax. Ya, low tax. Kan juga ada kan yang kemudian. Ada juga yang negatif. Negatif. Tapi sekarang sudah tidak ada. Baik Swiss maupun Jepang tidak lagi negatif, sudah positif. Yang tetap tax Haven Island tetap mereka. Tapi itu diburu waktu di era Obama diburu kan. Iya. Kita katanya juga buru juga ya. Tapi dapat apa? Enggak, akhirnya tax amnesty dulu ya. Iya, tax amnesty. Tapi akhirnya yang dapat malahan yang di dalam negeri juga. Iya, mereka ini balik lagi kira-kira rezim Trump gitu ya. Jadi Washington administration dari rezimnya Trump ini apa kemudian akan mengubah global issues yang ada dalam 4 tahun ke depan? Apakah ada sesuatu yang perlu kita persiapkan untuk strengthening domestic baik value maupun domestik dalam konteks politik, ekonomi dan sosial untuk menghadapi ancaman-ancaman yang sudah Trump sampaikan, termasuk juga dia akan 1, sekian juta rakyat Gaza. Berarti dia ngakuin baru genocide. Nggak boleh ngomong genocide. Ada yang takut ini soalnya kalau ngomong kayak gitu ya. Jadi yang mati di dalam konteks pemboman di Gaza itu lebih besar dibandingkan Nagasaki dan Hiroshima itu. Itu kan dulu 2,3 juta, sekarang tinggal 1,7 hitungannya. Jadi bagaimana? Oke. Saya harus mengatakan pada Kusno dan Alisi Richards bahwa Amerika sejak menyerang Asia, khususnya Asia Tenggara dalam perang nilai tukar currency war yang kemudian melahirkan krisis ekonomi moneter pada 1997, itu seperti menepuk air comberan tersiram muka sendiri. Istilah saya gitu sih. Dari comberan ya Pak, air comberan menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Kalau saya enggak, menepuk air comberan tersiram muka sendiri. Loh, iya. Jadi kalau melihat perdebatan Biden dengan Trump yang secara tidak langsung bagaimana mereka saling tuding, mereka punya kesulitan luar biasa secara sosial ekonomi. Kesulitan luar biasa, makanya sampai kayak gitu. Dari posisi menepuk air comberan tersiram muka sendiri itu gitu ya. Mari kita lihat bagaimana Trump mencoba mengatasinya dengan mengeluarkan executive order. Nah, bayangkan hanya dalam hitungan waktu 3 jam dia sudah mengeluarkan 13 executive order. Belasan executive order, luar biasa gitu. Masuk ke kantor yang oval itu langsung gitu ya. Nah, mari kita rinci sekarang satu persatu. Yang pertama, mendeportasi imigran ilegal. Yang kemudian border terutama Meksiko. Ini kita dan Kanada, ini kasus dengan Kanada juga. Itu soal tarik. Kita bicara internalnya dulu. Internalnya pertama dideportasi imigran ilegal. Lalu pada imigran yang legal, mereka bilang, Amerika itu hidup dari imigran. Karena mereka lah penyandang pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak mau dilakukan oleh warga negara Amerika. Bukan. Iya. Tapi including himself. Iya. Imigran. Pasti. Negaranya orang asli Amerika. Itu artinya itu persoalan identifikasi diri. Iya. Kalau sampai di situ persoalan identifikasi diri. Oke. Pertama adalah mendeportasi migran ilegal yang pertama. Yang kedua penurunan pajak. Nah, saya mau bilang sama Husnul dan pemirsa ini. Sebenarnya sejak George Walker Bush melakukan apa yang disebut dengan war on terror setelah kasus 9/11 gitu ya, Amerika selalu mengalami defisit. Sampai dengan hari ini Amerika terus mengalami defisit. Jadi pajaknya tidak mencukupi untuk belanjanya. Jadi sudah hampir 23 tahun mereka mengalami defisit. Nah, dari situ muncul kebijakan macam-macam. Antara lain sekarang dibuat oleh Trump mengurangi pajak. Tujuannya agar terjadi
kekuatan pembiayaan pada orang-orang kecil di bawah yang memang tidak mampu mengatasi mortgage dan homelessness. Jadi orang-orang tua di Amerika itu dalam kecemasan untuk tidak punya rumah, kecemasan untuk duduk bersama dengan keluarganya karena diburu-buru oleh problematik mortgage. Jadi itu di Amerika itu pemirsa, satu mereka harus bayar yang namanya hutang bank karena dia harus sekolah. Sekolah itu utangnya dari kemudian dia harus hutang karena hutang untuk beli rumah. Terus dia harus hutang karena harus asuransi kesehatan. Mahalnya Mahal. Biaya kesehatan. Private sekali. Jadi itu. Jadi kemudian makanya tadi dikatakan di sana banyak homeless, banyak yang terjebak pada drug. Iya. Ya, yang zombie yang kayak di Philadelphia, di banyak. Dan di berbagai tempat, termasuk di Los Angeles sendiri ada. Banyak. Sampai mereka ada bikinkan yang namanya kayak rumah-rumah kecil untuk para homeless itu. Jadi values di dalam sosial, jadi social cohesionnya juga itu bermasalah. Lalu yang ketiga, siapapun yang mendukung keberadaan Gaza, perjuangan Hamas, maka dipersilakan meninggalkan negeri Amerika. Walaupun legal. Jadi mahasiswa terancam itu kalau ikut dia sebutin loh kalau ikut demonstrasi membela. Silakan keluar katanya. Dan paling tidak akan menghadapi interview oleh FBI. Kalimatnya begitu. Ini dua, kalau Anda tidak meninggal, kamu harus menghadapi interview dengan FBI. Itu kalimatnya, situasi di dalamnya. Yang keempat, internalnya melakukan efisiensi. Jadi departemen gitu ya, departemen of government efficiency di bawah Elon Musk. Apa dampaknya? Pekerja federal berkurang, ya, pekerja negara bagian juga berkurang. USAID tadi dibubarkan. Itu, ini yang keempat internal nih, yang menarik internal kayak gini gitu ya. Lalu berikutnya internal adalah tidak ada lagi tentara yang LGBTQ. Kenapa? Karena military US military merasa malu menghadapi militer internasional karena di dalamnya ada orang-orang itu. Merasa malu dia. Itu yang internal begitu gitu ya. Tambah lagi dengan kebijakan bagaimana membiayai, ini problemnya, membiayai Los Angeles, membiayai Florida gitu ya. Yang satu terkena banjir, yang satu terkena badai, yang satu terkena kebakaran, yang satu terkena macam-macam bencana. Dan itu diberikan positif. Yang terakhir, yang ketujuh problematiknya gitu ya, setelah melihat situ, bagaimana mengatasi hutang yang sudah mencapai 36 triliun. Jadi hutangnya selling rate-nya, batas-batasnya 36 triliun itu, 36 triliun US dollar. Iya, itu sudah dibahas demikian tajam dan mendalam. Dan yang paling menarik adalah gitu ya, Trump menghadapi pemakjulan sekarang. Disebabkan di Indonesia aja ya. Jadi oleh seorang anggota Demokrat. Iya. Seorang anggota Demokrat, Trump dari House representatifnya sudah menghadapi pemakjulan. Sesama enggak deh. Enggak, beda. Dia Republik. Nah, Trump itu dari Partai Republik. Iya, dia menghadapi pemakjulan. Itu situasi internal. Tapi bahkan dari Partai Republik juga mengkritisi Ilhan Omar itu dari Partai Republik. Iya. Dia mengkritisi Islamofobia. Isu tentang USAID. Iya, USAID. Jadi dia merasa dulu adalah refugee 4 tahun dia itu mendapatkan bantuan dari USAID dan itu dia menganggap itu sangat penting. Kenapa diputus? USAID itu mempekerjakan 10.000 orang yang tersedia sekarang sekitar 250. Termasuk di Jakarta. Iya. Kayaknya diberhentikan juga ya. Diberhentikan per 2 Februari ya? Iya, dari 10.000 tersisa kayak gitu. Nah, itu internal. Sekarang kita bicara eksternal. Kali bicara eksternal, maka bicaranya berhadapan dengan Meksiko, Kanada, dan Cina. Iya. Ini soal tarif. Ini apa yang disebut dengan trade war. Yang pertama trade war. Dalam posisi trade war ini, kata kuncinya sebenarnya beberapa produk Cina melalui Meksiko. Iya. Dalam hal ini fentanyl. Itu artinya Trump sedang mengatasi bagaimana menyelamatkan warga Amerika. Itu kalimat loh. Iya. Bagaimana kita sedang menyelamatkan warga negara kita, gitu ya, warga negara Amerika yang sudah terkena penyakit macam-macam. Fentanyl adalah
obat pereda nyeri dan menimbulkan rasa senang yang kekuatannya lebih hebat dari heroin dan morfin. Apa poinnya? Masyarakat Amerika sedang sakit sehingga membutuhkan itu. Iya. Mereka itu benar-benar yang namanya obat itu orang itu tergantung. Itu dan selalu menggunakan argumennya itu kayak chemical imbalance dalam tubuhnya. Jadi ancaman perang tarif ini bukan hanya terhadap Meksiko, Kanada, dan Cina, bahkan Uni Eropa sudah mulai membahasnya. Bahkan the next, Trump bilang, siapa saja yang menggunakan BRICS akan terkena. Ya, itu yang waktu itu kita sudah bahas ya. Bahas ya, Bayar 100%. Kalimatnya konkret sekarang. The next stage disebutnya. Itu akan terkena kebijakan tarif dengan mempertimbangkan apakah ini bluffing, apakah ini ancaman, apakah ini memang jadi kenyataan. Uni Eropa sudah melakukan berbagai antisipasi dan beberapa negara juga sudah melakukan antisipasi. Ini klasifikasinya trade war. Ini klasifikasinya trade war. Yang kedua, terutama Uni Eropa yang kenaknya itu dia setelah Ukraina perang dengan Rusia perang dengan Ukraina, yang dulu dijanjikan kan dari Amerika, nggak taunya diisu gas. Including dengan trade war ini, sesungguhnya yang sedang terjadi sekarang adalah bagaimana TikTok yang di-ban itu tertunda, gitu ya. Lalu berikutnya juga ada problem dengan yang namanya ini menarik, transaksi yang tertunda, gitu Snul, antara Nippon Steel dengan yang namanya US Steel Corporation. Ini nanti pemirsa bisa lihat di screen ya. Saya gambarkan dulu soal steel, nanti kita bicara dulu yang lain. Kita bicara sekarang bicara steel, itu artinya kita mesti lihat bahwa ternyata penguasa steel dunia adalah Cina, nomor 1 dengan jumlah produksi 13 miliar 244 juta di situ ton, gitu ya. Baru kemudian Luxembourg, baru berikutnya Unsteel Group nomor 3, baru Nippon Steel Corporation. Nah, kalau Nippon Steel diizinkan bertransaksi dengan US Steel Corporation, maka Nippon Steel dan US Steel Corporation itu menjadi peringkat ketiga. Nah, silakan dilihat di screen. Apa poinnya? Poinnya, kalau sebuah negara begitu dominan, begitu kokoh dalam steel productionnya, itu berarti mencakup 5 hal Husnul. Yang pertama soal military industrial complex, kompleks persenjataan. Yang kedua soal infrastruktur. Tidak ada infrastruktur yang tidak membutuhkan steel. Dari posisi 1 dan 2 ini, sesungguhnya dia menggerakkan perbankan Husnul. Ya kan? Nah, kalau dia menggerakkan perbankan, itu berarti menggerakkan yang namanya makanan Husnul. Dan itu yang disebut dengan perang itu soal itu. Kalau dia menggerakkan yang namanya makanan, itu berarti dia menggerakkan sejumlah sumber daya, baik yang namanya teknologi bergerak di situ, baik teknologi pangan maupun teknologi elektronik maupun teknologi mekanik, itu berkembang habis-habisan. Itulah bisa dilihat bagaimana dominannya steel industrial. Apa poinnya? Berkembangnya industri dasar yang punya hubungan dengan industri manufaktur, yang kemudian berlanjut dengan industri hilirnya, gitu melihatnya. Salah satunya adalah industri otomotif, gitu melihatnya. Makanya Jepang terkokoh-kokoh tetap memaksa untuk bisa mengambil US Steel Industrial. Kalau dalam catatan saya 14,9 miliar US dollar, dalam banyak pemberitaan disebutnya sebagai 15 miliar US dollar. Tapi catatan saya angka akuratnya 14,9. Nah, kalau melihat struktur steelnya kayak gitu, maka sesungguhnya bisa dilihat bahwa sesungguhnya sedang bertarung dalam konstruksi teknologi. Itu adalah 1. Cina, 2. Amerika, 3. Jepang, 4. India, di dalamnya ikut Uni Eropa. Pertarungan perang itu. Jadi di tahun 2000, Husnul, saya sudah bicara tentang steel consumption per kapita. Menarik kan? Karena itu bisa dihitung. Berapa sesungguhnya Amerika atau kita? Dunia, baru kemudian Indonesia. Tahu nggak sebenarnya dampaknya? Saya lupa karena itu saya bicara tahun 2000 tentang steel consumption per kapita, konsumsi baja per kapita, gitu ya. Kita negara berpenduduk banyak kayak gini, itu rendah sih baja. Si baja itu rendah, dan ternyata kita diserang juga, so. Apalagi sekarang dengan Korea, sekarang dengan Cina. Wah, bisa-bisa. Mudah-mudahan sebelum ini sudah diserang oleh yang namanya oleh Jepang.
maka berikutnya Amerika. Tapi poinnya adalah ketika kita melihat steel consumption per kapita dengan konsumsi seperti itu kelihatan bahwa tadi ada persoalan, ini kalimat pentingnya di sini, relasi kental, significant relevan antara industri dasar, industri hilir, gitu ya, industri manufaktur, pengolahan, industri dasar, industri manufaktur, industri hilir. Dan di situ bisa kita lihat bicara tentang bagaimana infrastruktur dan properti, gitu. Bukan hanya soal militer, tapi juga soal bagaimana properti, bagaimana infrastruktur. Ya, karena dia menggunakan besi baja juga. Kalau semuanya begitu. Ya. Nah, di situ bisa iron itu. Iya, di situ bisa dilihat tingkat kemajuan satu bangsa. Kemajuan dalam pengertian pembangunan ya. Makanya Cina demikian hebat karena memang dia konsumsi steelnya itu luar biasa, dan makanya Cina mendominasi steel industrial, steel produk. Dan sekarang kan model-model kayak rumah yang cepat waktu COVID itu di Wuhan berjaringan, bikin rumah sakit yang berjaringan. Makanya di Indonesia pun Anda bisa lihat kayu sudah tergantikan dengan berjaringan. Dan itu padahal kita impor. Nah, kita impor. Nah, sementara kalau kayu enggak. Ya, tapi kayunya udah habis. Iya, dijual soalnya juga. Kayunya sudah habis. Kita terusin Nusno. Jadi trade war yang berkaitan dengan steel itu kelihatan di situ. Nah, kalau kita bicara tadi seperti itu bahwa steel berhubungan dengan yang namanya finance, maka Amerika yang sedang melakukan kekuatan diri, menata ulang dominasi dirinya, tidak mau melakukan currency war. Jadi trade war, gitu ya. Iya, jadi trade war kemudian ke currency war. Iya, jadi trade war ke currency war. Nah, karena ini menyangkut soal teknologi, maka yang terjadi adalah cyber war. Di sini Amerika kalah dengan Cina. Amerika meninggalkan industri manufakturnya, tapi melulu pada ICT war, pada cyber war. Cina sementara tetap relasi antara industri dasar, industri pengolahan, dan industri hilir, sambil dikembangkan industri teknologi cyber war-nya. Maka orang bertanya tentang apalagi TikTok, macam-macam itu, termasuk DeepSeek terakhir yang paling berikut itu AI-nya Amerika ya, berlawan dengan DeepSeek itu gitu yang tampilnya. Jadi sekali lagi itu tadi trade war, currency war, ICT war, teknologi war posisinya. Nah, di sana bisa dilihat kalau dalam buku Prahara Bangsa saya mengklasifikasikan kemajuan teknologi Cina itu bisa mengalahkan dari seluruh indikator, dari indeks kemajuan teknologi gitu ya. Ada sekitar 34-an indeks kemajuan teknologi, hampir sebagian besar dipegang oleh Cina. Nah, di sini kelihatan technological war, including military technology. Iya, including. Belum, tapi sudah dekat. Di sini kata kuncinya Cina menghindar untuk yang namanya military war. Iya, karena dia penduduknya banyak, dia nggak mau kasus Nagasaki, Hiroshima berulang, dia nggak mau. Karena dia merasa lebih berat. Dia merasa bersalah ketika kalah dalam perang candu, dan dia nggak mau pulang kayak gitu kan. Jadi dia akan lakukan apa yang disebut dengan soft war. Dia akan melakukan connectivity war. Jadi sesungguhnya bisa dilihat dari trade war, currency war, technology war, itu nanti ujungnya adalah soal economic war, dan economic war ujungnya adalah soal connectivity war. Nah, kalau begitu dalam modelnya, maka lebih lanjut perangnya adalah yang kelima. Saya menyebutnya from hybrid war to the totality war. Perang ini ya dong. Nah, karena itu orang melihat 2030, 2035 seperti buku dalam Prahara Bangsa, dalam buku Prahara Bangsa, itu akan terjadi apa yang disebut dengan perang dunia. Kalau modelnya akan begini. Jadi Trump melakukan peperangan ini semua. Karena nggak ada yang kemudian menurunkan diri untuk, ya mereka selalu intinya kan mau menang semua. Jadi setelah yang namanya Trump melakukan trade war, Trump melakukan currency war gitu ya, lalu Trump sampai dengan hari ini belum memutuskan transaksi antara US Steel sama Nippon Steel, maka bisa dilihat kebijakan lebih lanjutnya. Apa kebijakan lanjutnya? Kebijakan lebih lanjutnya, Trump melihat di situ dia menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia. Dan karena itu Dirjen Kesehatan Dunianya Adam Ghebreyesus merayu sejumlah negara agar kembali Amerika untuk masuk kembali
yang tujuannya akan melakukan pandemi. Itu Nah, masalahnya. kan kemudian Padahal saya sudah tanda tangan juga. Padahal kalau Amerika memang, kalau Trump memang konsisten dengan ucapannya melakukan penghematan pada anggaran, Amerika adalah negara terbesar yang melakukan pembiayaan atas Badan Kesehatan Dunia. Jadi satu-satunya negara terbesar melakukan pembiayaan atas Badan Kesehatan Dunia adalah Amerika. Ya. Diikuti dengan Bill and Melinda Gates Foundation. Tapi Nah dari kita situ, juga dapat keuntungan juga. karena memang menjalankan kepentingan. Kok jadi gitu? Menjalankan kepentingan itu ada obat patung. Nah jadi kalau dilihat dari tadi dari posisi bagaimana trade, financial, dan kemudian teknologi, lalu berikutnya economical war, lalu hybrid to totalitarian war, maka bisa dilihat bahwa permainan pada financial akan berhubungan dengan farmasi. Nah itu yang terjadi pada 2020. Dan kadang-kadang kita itu take it for granted. Isu farmasi itu sedunia. Itu cuma beberapa pemainnya cuma sedikit dan itu selalu dijadikan ini lahan untuk yaitu tadi perang kan. Di dekade awal abad 21 sesungguhnya seluruh masyarakat di dunia diingatkan oleh Siti Fadila Supari bahwa terjadi ketidaksehatan dalam industri farmasi. Itu Even di Indonesia juga pemainnya nggak begitu sama dengan mereka. Jadi setelah menerapkan tadi menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia, menarik diri dari posisi USAID, gitu ya, menarik diri dari Paris Accord, ya, dengan meninggalkan istilah Kyoto Protocol, ya. ulang, dengan meninggalkan istilah Kyoto Protocol, karbon. nah, menarik diri dari Paris Accord, Balik kepada industri energi fosil. Nah, di situ menarik. Bahwa sesungguhnya sedang terjadi perang tajam antara Republik dan Demokrat. Nah, tetapi menariknya di sini, walaupun Trump menarik diri dari isu-isu Partai Demokrat seperti Paris Accord, global climate change, gitu ya, isunya kan kayak gitu, seperti kesehatan, farmasi dengan menarik diri dari Badan Kesehatan Dunia, tapi Trump tetap bermain di digital currency. Di mana Melania dan Trump membuka kripto. Di sini saya melihat bahwa sesungguhnya Trump akan masuk ke dalam apa yang saya sebut sebagai digital currency dengan memanfaatkan teknologi Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Sementara aplikasi sistemnya aplikasi sistemnya pada Jeff Bezos. Karena memang Jeff Bezos jago di payment system. Itu karenanya Amazon hebat. Jadi cara melihatnya sederhana, payment sistemnya ada pada Jeff Bezos, Amazon, sementara digital currency sistemnya ada pada Mark Zuckerberg dan Elon Musk. Itu kelihatan digital currency. 8 kalau di kita punya 9 angka, katanya Bang Dosi 10 ya. Nah, di Amerika itu yang 8 itu bisnis besar, korporat besar itu juga menguasai separuh dari keuangan dunia. Nah, di situ diucapkan oleh yang namanya Biden dalam farewell speech bahwa Amerika dikuasai oleh oligarki. Nah, ternyata dibuktikan oleh Trump bahwa yang disebut dengan oleh oligarki itu adalah Elon Musk, Mark Zuckerberg, lalu di situ Jeff Bezos, termasuk Tim Cook. ya. Yang termasuk Tim Cook itu iPhone, gitu ya. Nah, kalau kita melihatnya begitu dalam situasi internasional begitu, yang paling menarik adalah ketika Paris Accord terjadi, itu berarti energi terbarukan tidak bakal didorong habis-habisan oleh Trump. Trump akan kembali memainkan fosil. Apa poinnya? Amerika merasa unggul dengan teknologi shale oil dan shale gasnya. Karena itu diam-diam Saudi Arabia mendukung kebijakannya Trump. Karena itu tetap karena kembali lagi pada yang namanya energi fosil. Gitu. Artinya apa? Arab Saudi kembali menjadi negara penentu dalam produksi minyak dunia. Gitu melihatnya, gitu ya. Nah, apalagi yang belum kita bahas kebijakan. Oh iya, NATO dalam konstruksi misalnya terhadap Ukraina dan Rusia dan Uni Eropa yang Uni Eropa. Di situ. Nah, di situ Trump mengingatkan agar negara-negara NATO memenuhi kesepakatan belanjanya 3% terhadap PDB. What's the point? Belanja militer, gitu. Oke? Itu kelihatan. Nah, terhadap Benjamin Netanyahu, di sini menarik di sini.
Trump menyatakan do what you want to do terhadap Benyamin. Ya udah. Karena itu secara tidak langsung Trump menyepakati pendudukan Gaza. Makanya dia mau diambil alih dan dia suruh kan Iya. Indonesia untuk menerima orang Gaza, Jordan untuk menerima. Dan waktu dikatakan mereka Suriah termasuk ya. Ya. Kita akan paksa dia. Nah, apa artinya? Artinya secara tidak langsung Trump melanjutkan kebijakan jatuh kempus. Ya balik lagi kan. Sama. Apa poinnya kalau dalam buku Praga Bangsa, seluruh presiden Amerika menjalankan apa yang disebut dengan New World Order sejak yang namanya Woodrow Wilson. Woodrow Wilson itu Perang Dunia Pertama. Iya, sebelumnya bahkan. Ya. Woodrow Wilson. Pada era Perang Dunia Pertama itu dia yang jadi presiden. Iya. Dan juga kemudian dibentuknya United Nations, IMF, World Bank. Tapi itu dibuat di bawah Franklin D. Roosevelt. Iya. Jadi setelah Woodrow Wilson, dia berlanjut ke Franklin D. Roosevelt yang memegang masa jabatan 4 kali masa jabatan. Yang sejak saat itu kemudian tidak pernah ada lagi seseorang sampai 4 kali masa jabatan. Iya. Gitu. Ya cuma 2 kali. Nah, kalau konteksnya begini, maka yang kita hadapi adalah satu kebijakan Amerika yang dalam posisi mempertahankan dominasi, itu bacanya. Maka Trump mengancam setiap negara yang tidak menggunakan US dollar, dia akan kenakan tarif. Di situ kelihatan ribut antara US dollar dengan BRICS gitu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Indonesia? Gitu. Dengan situasi itu. Nah, saya menyebutnya begini. Kita tetap memegang prinsip politik luar negeri bebas aktif. Kalau kita bilang politik luar negeri bebas aktif, maka kata kuncinya menjadi ekonomi politik luar negeri bebas aktif. Ekonomi politik luar negeri bebas aktif. Kalau kita bilang ekonomi politik luar negeri bebas aktif, maka pertanyaan besarnya menjadi, mari kita strukturkan perekonomian kita dengan melihat hulu hilir, melihat hulu, meso dan hilir di satu sisi, tapi di sisi lain juga kita melihat sampai seberapa jauh ketergantungan kita pada impor. Di situ sebetulnya kita itu nggak tergantung, kebijakan kita yang salah menggantungkan diri. Jadi sebetulnya kita kalau energi memang agak kita salah di energi. Ya, sehingga hari ini kita harus mengimpor 1 juta. Pangan kita salah karena kita mengimpor beras dan gula, termasuk yang namanya bawang putih segala, termasuk yang namanya kacang pun kita impor misalnya. Itu juga. Nah, poinnya adalah kalau kita bicara tentang ekonomi luar negeri, maka mari kita strukturkan hulu, meso dan hilir dalam 3 kategori. Kategori pertama, ketahanan ekonomi. Kategori kedua, kemandirian ekonomi. Dan kategori terakhir, kedaulatan ekonomi. Iya, kita balik lagi kan. Bisa IC termasuk dalam konteks ini. Bang, sebentar ya. Yang kalau 8 orang yang punya banyak sekali itu Carlos Slim itu apa dia? Carlos Slim itu penguasa itu di Meksiko tapi dari Amerika. Kalau Bloomberg, Michael Bloomberg, dia wali kota yang seakhir menguasai salah satunya. Tapi Michael Bloomberg itu dalam kelasnya dia tetap di bawah Warren Buffett. Iya. Tetap di bawah BlackRock. Jeff Bezos, Nancy, Ortega. Iya. Ortega lain lagi. Ortega dan lagi. Mark Zuckerberg, Bill Gates, ada Larry Ellison apa dia? Larry Ellison saya lupa apa usulnya. Tapi nggak jauh-jauh cerita usulnya. BlackRock, BlackRock itu terus ada tax hair juga ada di hati tadi di mulut. Saya dalam catatan saya sebenarnya nggak banyak Husnul. Tapi intinya di dunia IT, dunia keuangan, ya. Iya. Karena kan tadi saya bilang dia meninggalkan industri manufaktur, dia cuma bermain pada 2, industri militer, industri teknologi, ICT, dan industri keuangan. Gitu. Sehingga dampaknya tadi dia tidak pernah bisa mengatasi ketimpangan. Gitu dampaknya. Kita trade-nya. Nah, kalau begitu ceritanya, dampak ke Indonesia-nya adalah Indonesia harus memperbaiki hulu, meso dan hilir pada hajat hidup orang banyak, gitu ya, baik barang maupun jasa, plus pada namanya barang komersial. Nah, ini dikunci oleh 3 pertanyaan. Bagaimana ketahanan ekonomi Anda? Bagaimana kemandirian ekonomi Anda?
bagaimana yang namanya kedaulatan ekonomi Anda. Jadi bukan cuma sekedar bicara tentang tidak mengekspor bahan mentah ke Singapura, bukan sekedar itu cerita besarnya. Tapi bagaimana? Jadi kita kalah banyak. Ini kan apa yang terakhir isu Singapura, semuanya kita impor minyak dari Singapura. Sebenarnya bukan Singapura juga cuma hak ya. Enggak. Tapi kalau saya bukan itu melihatnya Mas Nur. Tadi format berpikir menstrukturkan hulu, meso dan hilir pada hajat hidup orang banyak baik barang dan jasa, pada barang dan jasa komersial yang dikunci oleh persoalan bagaimana ketahanan ekonomi, bagaimana pemberdayaan ekonomi, bagaimana kedaulatan ekonomi baik pada sektor keuangan maupun sektor real gitu. Termasuk di sini saya memasalahkan pada sumber daya buatan. Nah, sumber daya buatan itu mencakup soal infrastruktur dan data antara lain. Nah, kalau misalnya kereta api saja kita masih tergantung dari luar dan dia bagian dari public transportation, maka sesungguhnya kita tidak punya kemandirian. Yang ada cuma ketahanan. Ya, akhirnya karena tidak kemandirian itu akhirnya menghilangkan kedaulatan dan fungsi pelayanan publik. Iya. Ya, mereka cara berpikirnya kalau model liberal, model neoliberal, model korporatisme itu kan untung atau tidak untung. Pasti. Sementara kalau kita bahas tentang negara, kita nggak bicara untung atau tidak untung. Bagaimana Anda melayani? Nah, kalimat melayani tidak boleh memasalahkan subsidi salah sasaran. Subsidi tidak tepat sasaran. Kalimat tadi serve the people. To serve the people. To serve the people. Itu tidak boleh keluar kata-kata subsidi salah sasaran. Dan mereka itu percaya ini begitu, yakin bahwa oh ini subsidi karena kalau harga pasar tuh segini, ini harga negara kasih subsidi. Halo, itu tanggung jawab kalian. Iya, jadi kadang-kadang penggunaan diksi-diksi yang seperti itu kalau kita paham itu menyakitkan sebetulnya kayak itu karena analogi. Yang kedua, uncommitted the constitution. Jadi unknowledgeable, naik lagi ke atas, uncommitted to the constitution. Gitu. Pada konstitusi. Iya. Enggak, dalam bahasa sederhana, they show that they who are. Jadi Anda itu sebetulnya dibayar oleh rakyat, disuruh mikir bagaimana rakyat itu bisa hidup nyaman. Nah, itu kan. Kalau kalimat usulnya begitu, itu artinya problematik luar negerinya tinggi. Karena di dalam negerinya saja nggak beres. Gitu. Makanya kan kalau dulu Soeharto selalu dikritik sebagai inward looking, tapi sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah penguatan internal. Betul. Supaya dia punya bargaining power di dalam konteks di global politicsnya kan kayak gitu. Dalam regional paling tidak ASEAN. Ya. Dalam dinamika sekarang makin sulit Husnul untuk bicara inward. Karena sebenarnya sudah terkoneksi lewat ICT. Ya, tapi masih hal dilakukan pada yang disebut dengan hajat hidup orang banyak, baik barang maupun jasa. Sebetulnya tetap bisa di dalam konteks. Kalau tidak kedaulatan ya kemandirian kayak gitu ya di dalam konteks ini. Ya kayak misalnya ICT gitu. Sebetulnya kan kita juga punya kok sumber daya yang luar biasa di dalam konteks itu. Iya. Tapi kadang-kadang ini nggak dulu zamannya SBY aja. Ngomongin menganalisa kemiskinan aja dengan bangganya dia undang dekan dari Harvard University. Emang nggak ada dosen-dosen di Indonesia yang bisa berpikir dan mencari solusi tentang bagaimana menyelesaikan. Boleh nggak saya bertanya soal itu? Bukankah itu menggambarkan intelektual minder kompleks? Minderwadik Hyde kompleks, ada Hyde Minderwadik Hyde kompleks. Tapi saya tambahin di depannya intelektual. Ya, gitu. Intelektual Deo. Itu bahasa IC dari show. Bahwa itu gambaran Anda tidak percaya diri pada konstitusi dan keilmuan Anda. Bahwa sesungguhnya Anda tidak lebih rendah dari mereka karena Anda lebih tahu negara Anda daripada orang asing. Gimana sih? Berarti Anda tidak tahu rumah tangga Anda sendiri dong. Termasuk juga kemudian rekrutmen gitu ya. Terus sekarang wakil menteri pendidikan dia ngomong, emang Anda pernah ngurus pendidikan di Indonesia? Ya kan pernah juga. Artinya sesungguhnya ketika kita balik, you don't have a track record kayak gitu loh. Ya, kita sebenarnya ketika bicara tentang kebijakan Trump, kita sedang mengatakan mari benahi kebijakan rumah tangga kita. Ya, gitu. Mari perbaiki kebijakan. Mari kita benahi kebijakan dalam negeri kita sehingga kebijakan negara asing apapun itu tidak akan menggoyahkan, ya. Tidak melakukan 7I.
Itu. Dan maksudnya yang saya maksudkan adalah bagaimana caranya strengthening internal affairs kita supaya apa? Supaya kita tidak gampang digerus oleh kebijakan apapun yang ada dari luar. Iya. Ya, jadi yang dipercaya bukan Washington, bukan Beijing, bukan Moskow, Bukan juga London. tapi dia. Iya. Saya kalau kita beriman dan bertakwa, Allah akan bukakan semua rahmat Allah dari bumi, kemudian lautnya, dan bahkan dari udara juga. Tapi Husnu ditanya sama pemirsa, gimana sih caranya mengatasi situasi global kayak gini? Jawabannya gampang. Trump aja bisa, masa kita nggak bisa? Trump aja bisa. Trump aja bisa, masa kita nggak bisa? Setiap bangsa diberikan kelebihan sepanjang dia mengerti tentang siapa dirinya. Dalam bahasa lain, tentang siapa bangsanya. Jika Anda mengenal siapa diri Anda, jika Anda mengenal siapa bangsa Anda, maka Anda sudah menyelesaikan sebagian dari masalah. Masalahnya kalau ngomongin identitas bangsa, bangsa Indonesia itu bangsa bentukan, imagine community. Sebetulnya kita kumpulan dari bangsa-bangsa, bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Melayu, Jawa, Minang, Jawa, Betawi, Sunda, Banten, Bugis, Bali, Bugis, Makassar, Buton, Papua, Maluku Utara, Papua, Ambon dan sebagainya seperti itu. Itu kumpulan dari bangsa-bangsa. Ada 252 suku bangsa. Itu yang besarnya. Karena diklaim juga Papua aja katanya ada 500-an. Kalau dalam kajiannya Sel Sumarja itu ada sekitar 250. Tergantung kepada pendekatan bahasa, pendekatan bahasanya dalam konteks itu. Jadi banyak sekali itu bangsa-bangsa, tapi bentukan bangsa Indonesia mari kita isi gitu loh. Ya, persatuan Indonesia itu. Betul. Jadi gitu ya, Bang. Oke. Jadi kita nanti lanjut. Artinya saya mau mengatakan pada Husnul dan IC di ratio kita bisa kok. Insya Allah. Sepanjang Anda mengenal siapa keluarga Anda, bagaimana rumah tangga Anda, dan mau kemana rumah tangga Anda. Artinya dalam bahasa lain, siapa sebenarnya anak bangsa, bagaimana sebenarnya anak bangsa, dan mau kemana anak bangsa ini Anda buat. Dan dalam posisi kayak gitu, mari posisikan diri Anda dengan benar. Gitu. Jadi semuanya bisa berkontribusi dalam membangun bangsa. Saya pikir itu. Jadi jangan rubbishing the others. Rubbishing the others. Itu kalau rubbishing the others itu saya aplikasikan yang disebut sebagai politisasi, kriminalisasi, dan komersialisasi. Berujung pada posisi karena materialisme menjadi radikalisme sekarang. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Dialog kita, percakapan kita, percakapan para scholars. Ya, walaupun kita pakai temanya Trump, tapi sebetulnya lesson learn apa yang harus dilakukan oleh bangsa dan negara kita ini. Karena kita bukan bangsa reaktif, tidak boleh menjadi bangsa reaktif. Kita harus bangsa yang antisipatif, mencerdaskan. Dan mudah karena kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Insya Allah kita sampai pada nanti negeri yang tertentu. Amin. Kalau salah mohon maaf. Amin. Yang salah itu dari kita, yang benar hanya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita